Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Usina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang membaca Al-Quran maka baginya dalam setiap doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan satu doa penting, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Korelasi ayat ini, doa ini dengan hadis tadi adalah sama-sama menyebut kata hasanah. Kalau doa yang kita minta adalah hasanah, kebaikan, maka salah satu di antara yang bisa mengantarkan kepada kebaikan itu, salah satu di antaranya adalah Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian kita aplikasikan dengan berusaha mengumpulkan hasanah itu sebanyak-banyaknya dari manapun itu, salah satu di antaranya dari Quran, kita maksimalkan segala upaya untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka insya Allah ada keseimbangan antara doa dan usaha. Kalau sudah terjadi keseimbangan antara doa dan usaha, tinggal satu tugas kita, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada momen tawakal yang paling nikmat kecuali setelah kita melaksanakan usaha semaksimal mungkin. Setuju nggak? Kita sakit, kita berobat semaksimal mungkin sesuai dengan anjuran dokter, sesuai dengan anjuran pakarnya. Setelah kita laksanakan semuanya, tinggal satu tugas kita, la haula wala quwwata illa billah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buka dulu halaqah kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zumar ayat ke-7. In tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan ridho kepada kalian. Yuk, satu dulu pagi-pagi kita bungkus. Kita tanamkan ke dalam pikiran kita, kita masukkan ke dalam hati kita, kita tanamkan menjadi keyakinan bahwa salah satu di antara yang bisa mendatangkan ridha Allah adalah dengan kita
bersyukur. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, walaupun kita diuji dengan sedikit gerimis, tapi ternyata ujian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tekad kita untuk tetap thalabul ilmi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dimenangkan oleh Allah ketika berhadapan dengan berbagai ujian dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah buahnya adalah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puncak dari semua prestasi kita berujung pada satu penghargaan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir ayat 10 ya. Belum selesai ya. Minggu lalu saya buat prestasi dari rumah ke Sleepy Hotel Peninsula itu cuma 10 menit. Ya, saya kira sudah terlambat, ternyata di sana belum ada orang. Ya, tapi akhirnya saya mengobati, ya budahlah daripada terlambat mendingan saya nunggu dulu gitu ya. Gitu, daripada terlambat kan ngos-ngosan gitu. Apa cerita terakhir? Mereka berdiskusi kan, saudara-saudara Yusuf berdiskusi. Persoalannya sekarang bagaimana menyingkirkan kan itu ya, sehingga segala kemungkinan dibahas dalam rapat itu, dalam diskusi itu. Yang paling ekstrim yang pertama, bunuh Yusuf ya, bunuh Yusuf, sehingga perhatian ayah selama ini tercurah untuk Yusuf akan dapat mengarah kepada kita karena Yusuf sudah tidak ada. Kemudian ini dibantah oleh ayat selanjutnya, la taqtulu Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf ya. Wa alquhu fil ghayabatil jub, sampai di situ ya. Ya. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Saya sudah jelaskan sebelumnya, alqu itu dari kata alqa yulqi. Kalau ditarik mundur lagi dari kata laqiya yalqa, artinya bertemu. Sehingga alqa artinya mempertemukan sesuatu dengan sesuatu. Dia bisa diterjemahkan dengan melempar, dia bisa diterjemahkan dengan bertemu. Bahkan di sini kita terlihat terjemahannya adalah dengan membuang, ya, membuang atau melemparkan. Siapa yang dilemparkan? Kemana? Ghayabatil jub. Ghayabatil jub, ghayabat itu jamak dari ghaib. Ghaib artinya tidak kelihatan. Al-jub artinya sumur. Jadi kalau sumur disebutkan dengan yang tidak kelihatan, artinya bagian terdalam dari sumur. Bisa dipahami? Baik, kita teruskan. Masih di ayat ke-10. Ini sepintas adalah satu usulan yang lengkap dengan solusi. Ya, kalau membunuh itu sampai di situ tidak selesai. Tapi kalau di sini kita lihat lagi selanjutnya, yaltaqithu ba'dus sayyarah. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Kita bahas dulu. Kita potong di situ. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Sekarang saya terjemahkan sayyarah dulu. Sayyarah ini asalnya berasal dari kata saro.
Yasiru. Kita sering mereka berjalan di muka bumi. Yusiruna fil ard. Mereka berjalan di muka bumi. Saro itu asal katanya berjalan. Asal katanya berjalan. Ya. Dari berjalan kemudian diartikan dengan orang yang banyak berjalan. Coba kita lihat, ini perubahan makna. Dari pertama berjalan, kedua diterjemahkan dengan orang yang banyak berjalan, sampai sekarang diterjemahkan dengan mobil. Sayyaroh itu mobil, ya. Kalau dalam konteks sekarang, sayyaroh itu mobil. Nah di sini pasti yang dimaksud bukan mobil karena saat itu belum ada mobil, sehingga dikaitkan dengan orang yang berjalan. Saya ulang, dari kata saro asal katanya berjalan, kemudian diterjemahkan dengan orang yang banyak jalan, orang yang suka berjalan. Yang ketiga diterjemahkan dengan itu perkembangan makna dari kata saro sehingga menjadi sayyarah. Nah sekarang diartikan dengan mobil. Ini sebagai subjek. Ba'du, ba'di, ba'do, kita sudah tahu, ya. Nah ini cuma harus dibedakan dengan tulisan dari segi baca juga beda. Kalau baca berarti kita harus mempertegas beda antara dal sama dot, karena kalau tidak nanti bisa jadi artinya jadi nyaru, ya. Kalau ini diterjemahkan ba'dus sayyarah, coba dengarkan, ba'dus sayyarah artinya apa? Setelah, ya kan? Jadinya setelah. Kelihatan dari sini saya bukan dot tapi dal. Ba'dus sayyarah bagi sebahagian orang yang berjalan, bukan setelah orang yang berjalan. Beda nggak artinya? Jadi apa yang dapat kita ambil pelajaran? Salah dalam melafalkan bunyi huruf berpengaruh kepada arti. Sebahagian orang yang berjalan menjadi setelah orang berjalan. Itu jauh loh itu. Ba'dus sayyarah, ini posisinya dalam kalimat ini sebagai subjek. Kata kerjanya mana? Ini kata kerjanya. Subjeknya dia ini diperlihatkan dengan ini huruf iya. Ini menjadi objek. Ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Yaltaqit dari kata iltaqata, memungut. Coba kalau kita disebutin dengan memungut kemarin saya ini apa namanya, kata yang dipergunakan oleh bahasa untuk memunculkan rasa, apa nama di sini kita, rasa. Kalau mau kita balikin lagi bahwa Yusuf itu anak nabi loh, anak seorang nabi, Nabi Yakub, dan Yusuf adalah calon nah begitu mereka memperlakukan anak nabi, begitu mereka memperlakukan calon nabi. Coba kita lihat. Sampai di sini disebutkan yaltaqithu ba'dus sayyarah. Dalam menerjemahkannya ini dulu. Sebagian orang yang berjalan, kembangkan lagi, sebagian kafilah biasanya yang orang yang lalu lalang, ya,
Yaltaqithu ba'dus sayyarah, sebahagian orang yang berjalan, ini ada di sini, memungutnya. Jadi itu tadi alasannya mengapa tidak boleh dibunuh. Jadi pada dasarnya masih punya rasa. Jadi ini akumulasi antara rasa sayang dengan rasa dengki. Coba kita lihat. Sayang dan dengki. Satu, yang kedua kalian bunuh Yusuf, maka yaltaqithu wa alquhu fi ghayabatil jub, lemparkan dia ke dasar sumur. Berarti dia tidak bertujuan untuk menghabisi Yusuf. Untuk menghabisi Yusuf. Yang jelas Yusuf disingkirkan darinya. Yaltaqithu ba'dus sayyarah, agar sebahagian pejalan, kita terjemahkan sebagian pejalan, sebahagian orang yang berlalu, sebahagian kafilah yang berjalan memungutnya. Sampai di situ bisa dipahami? Gimana, Bu? Objek. Oh iya, kasih. Bagus. Ini objek. Biasanya objek itu kalau tidak fathah, fathatain. Kita. Mengapa di sini tidak? Karena ini dhamir. Ini dhamir atau kata ganti. Maka dia mabni. Mabni itu artinya tetap tidak berubah. Posisinya sebagai objek, tapi tidak boleh gara-gara dia jadi objek, hu jadi ha. Oke? Ya. Misalnya oke. Saya membuat begini. Kata dasarnya apa arti rohimah? Sayang kan? Rohim tu aku. Rohim tu artinya aku sayang. Aku sayang. Kamunya perempuan, ki kan? Nggak boleh karena dia ini subjeknya aku. Ini subjek. Ini kata kerja. Ini objek. Ini kata ganti. Kata ganti tidak boleh berubah. Mentang-mentang dia jadi objek nggak boleh ki, Pak Ustaz, jadi ka. Rohim tu ka. Ini kalau laki kan itu, kalau ka kan kau laki-laki jadinya. Kalau ki engkau perempuan. Jadi kalau yang menjadi objek itu ini bisa dipahami? Yuk kita ulang. Segini aja dulu, segini. Saya ingin kita satu teks itu faham banget tanpa terjemahan, Qur'annya tanpa terjemahan. Yaltaqithu ba'dus sayyarah, ba'dus sayyarah sebagai subjek. Kita terjemahkan sebahagian orang yang berjalan, sebagian kafilah yang lewat memungutnya. Kalau saya buat ini, oke, ini saya hapus dulu. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3.
Maka menterjemahkannya 3, 1, 2. Oke. Cara menterjemahkannya dari 3 dulu. 3, 1, 2. Sebahagian musafir, sebagian kafilah memungutnya, akan memungutnya, karena itu fi'il mudhari', ya, akan memungutnya. Bisa dipahami? Yuk, kita teruskan dulu. Artinya yang penting bisa dipahami. In kuntum fa'ilin. In kuntum fa'ilin. In, jika. Jika. Ini namanya huruf syarat. Yuk, satu dulu. In artinya jika. Namanya huruf syarat. Namanya huruf syarat. Apa yang paling banyak kita ucapkan in itu? Yang kita ingat dari Quran apa? Bahkan yang paling banyak kita ucapkan insya Allah. Berarti in itu adalah huruf. Mudah-mudahan setiap kali kita menyebut kata insya Allah, kita tahu in itu huruf syarat. Ya, insya Allah, jika Allah menghendaki. In, jika. Kuntum, kalian fa'ilin. Ini kasroh. Ini yang merah itu, tandain merah. Ini tanda jamak. Quran. Akirin, asikin, zalimin. In, yang kalau kita baca panjang akhirnya itu jadi panjang. In, menunjuk kepada pelaku banyak. Fa'ilin, orang-orang yang melakukan, orang-orang yang berbuat. Kata dasarnya adalah fa'ala. In, jika, namanya huruf syarat. Kuntum, kalian atau kalian adalah fa'ilin. Menunjuk ke kerjakan, berbuat. Sampai situ paham? Saya teruskan lagi. Ya, makanya saya bingung tadi karena ada dua tulisan, Pak. Fa-nya kan ya? Oh ya. Makasih. Pada awalnya itu penulisannya begini. Tapi kemudian di dalam cetakan, di dalam Quran, dia berubah menjadi begini. Gitu. Saya menulis seperti ini atau seperti ini bisa dipahami sama ya? Gitu. Ya. Kalau di Quran ditulisnya begini. Tapi biasanya dulu kalau kita belajar awal-awal dulu nggak pakai begini.
Kan ini ada alif kan ini. Alif itu kemudian diubah menjadi ini. Saya ulang ini. Ini kalau begini fa fathah namanya. Fa fathah. Ya. Kalau kita buat begini jadinya fa, oke? Fa. Mengapa bacanya 2 harokat? Karena ada alif. Nah, ini bisa diubah, tidak usah pakai alif, cukup ininya jadi. Berarti di sini ada fathah dan alif. Bisa dipahami? Berarti di sini kalau barisnya berdiri begini, ada fathah, ada alif, maka bacaannya 2. Makasih. Jadi cara nulisnya memang 2. In kuntum, jika kalian ada fa'ilin, orang-orang yang berbuat, orang-orang yang mengerjakan. Sampai di situ paham? Saya mau jelaskan dulu satu kata ini. Itu asal katanya dari saya ambil contoh 2 saja dulu. Ini kedua-duanya diterjemahkan dengan atau mengerjakan. Ada lagi yang lain. Saya ambil 2 sajalah supaya menyederhanakan. Kasaba juga mengerjakan, sona'a juga mengerjakan. Ya, nanti lain waktu saya ingin ciutkan dulu supaya kita bisa bedakan ini sama ini. Untuk membedakan ini, saya sebut ini dulu. Amilah. Yang paling sering kita dengar amal. Amal itu secara berarti berbuat atau mengerjakan sesuatu. Hanya saja dalam bahasa kita kalau disebut orang beramal itu konotasinya adalah orang yang baik kan? Padahal dalam Quran amal itu selalu diberi sifat. Kalau di atas berbuat amal di sini itu perbuatannya bisa jadi 2, bisa perbuatannya baik, bisa perbuatannya buruk. Maka ada namanya amilus sholihat. Coba bisa lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi kalau Allah menggunakan kata bekerja, berbuat dengan amal, harus dilanjutkan dengan sifat dari perbuatan itu, baik atau sampai di situ paham? Bedanya kalau fa'ala, kalau ini konotasinya selalu ke sini. Mudah-mudahan bisa apa yang maksud. Kedua-dua ini kalau bahasa kitanya sama artinya mengerjakan. Cuman kan kalau bahasa kita mau ngerjain apa aja juga menggunakan kata bekerja. Ya. Saya mengerjakan yang baik-baik, saya mengerjakan yang tidak baik. Karena kata-kata yang kita punya cuman itu. Dalam bahasa Arab tidak. Kalau mengerjakan sesuatu yang baik, maka gunakan kata amila ditambah dengan sifat. Tapi kalau mengerjakan sesuatu yang relatif tidak baik, gunakan kata fa'ah. Kalau mengerjakannya dengan senang hati, dengan tanpa terpaksa, gunakan kasaba.
Kalau mengerjakannya dengan berat hati, gunakan iktasaba. Nggak ada bahasa kita begitu. Mau ngerjain terpaksa kayak, mau ngerjain dengan ikhlas kayak, tetap aja mengerjakan. Kata kerja ditambah awalan akhiran an. Betul nggak? Itulah indahnya bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab itu sebenarnya minim keterangan. Keterangannya ada dalam kata-katanya. Bisa dipahami? Agak berat pagi. Berat kan? Tinggal tandain aja nanti kalau bertemu dengan amila, coba perhatikan, ada nggak kata-kata sesudahnya keterangannya. Kalau tidak ada keterangan, bisa berarti itu buruk maupun baik. Saya contohkan tadi, famay mal misqal dzarratin khairon. Ada khairon kan? Satu. Kedua, kita selalu innal ladzina amanu. Coba terusan. Innal ladzina amanu wa amilu. Ada sholihat kan? Sholihat itu sebagai apa? Sebagai keterangan apa? Keterangan amilunya. Enggak ada. Innal ladzina amanu wa amilu falahum. Enggak ada. Sampai di situ saya pahami. Jadi kalau Allah menggunakan kata amala atau amila, itu biasanya selalu disertai dengan keterangan baik ataupun, tapi kalau fa'ala itu selalu konotasinya adalah negatif. Saya akan berikan banyak contoh insyaallah. Satu di antaranya ini. Ini kan lihat, jika kalian orang yang mengerjakan. Coba di sini kita sekarang, misalnya saya potong sampai di sini nih. Kita tidak baca ayat dari awal. Kita berangkat dari sini saja. Saya terjemahkan. Jika kalian orang yang mengerjakan, buruk nggak di sana? Nggak ada kan? Itu kalau di terjemahan. Tapi kalau kita sudah mengerti asal usul kata, pertanyaannya, mengapa tidak amilin? Oh, berarti fa'ilin ini jika kerjakan, kalau di sini pakai fa'ala berarti pekerjaannya itu bisa dipahami? Walaupun kita motongnya dari sini nih, tidak ada hubungan dengan sini. Kalau dihubungkan dari awal ayat, maka akan kelihatan di mana fa'ilinnya. Orang dia suruh bunuh Yusuf. Kalau enggak suruh buang Yusuf ke dasar sumur. Bukankah itu pekerjaan yang tidak bagus? Bahkan contoh, Allah pun menyebut dirinya dengan menggunakan kata fa'alul lima yurid. Saya terjemahkan, Bapak coba pahami dengan yang penjelasan saya tadi. Fa'al artinya bertindak, berbuat. Dia akan banyak berbuat. Lima terhadap apa-apa yang yurid dia dianya di situ adalah Allah. Sekarang apa yang bisa kita pahami? Tindakan itu positif atau negatif? Negatif. Kita tahu dari kata fa'ala. Ini berarti tindakan Allah menyiksa, bukan memberikan balasan. Kata fa'ala, fa'alul lima yurid, itu ancaman. Nauzubillah min zalik. Ya, kalau kita mendengar begitu, fa'alul lima yurid, Allah akan membalas. Allah akan melakukan apa yang mereka
Maka ketika kita memahami itu, na'udzubillahi min, saya tidak mau bertemu dengan fa'alul lima yurid. Saya mau bertemu dengan jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Balasan yang tidak balasan baik maksudnya. Bisa dipahami? Yuk, satu aja dulu. Di mana lagi coba yang kita ingat kata amila dan kata fa'ala dalam Quran? Maksud saya begini, kita ngaji dapat satu tapi aplikasi sifatnya. Dimanapun nanti, saya contohkan lagi. Al-Baqarah awal. Boleh. Gimana? Benar. Terima kasih. Tadi saya udah mau protes kok najzi. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Baik, satu kata aja dulu kita kembangkan ya. kurang lebih ya. Saya juga lupa di surat apa. Yang ingin saya bantu ini kan di sini. Oh, bukan jaza, najzi. Bil muhsinin. Oke. Ini ada dua orang. Satu orang yang berdosa, satu orang yang berbuat baik. Beda dong, ya. Tuh, di depannya sama-sama pakai kadzalik. Demikian itu. Kalau di sini menggunakan naf'alu, di sini menggunakan najzi. Najzi ini kata jaza, sehingga diartikan kami membalas. Kalau di sini diartikan kami bertindak atau berbuat. Coba bahasa yang digunakan oleh Allah beda. Demikianlah kami bertindak. Mungkin bagi kita bahasa bertindak atau berbuatnya biasa terjemahannya. Tapi kalau kita sudah tahu asal usul fa'ala tadi, itu tindakan yang negatif, langsung kena di sini kita. Bisa dipahami? Pentingnya mengurutkan arti bahasa. Karena kalau di terjemahannya kita nggak akan, paling cuman demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Ya. Tapi kalau kita fahami di sini kata naf'ala itu perbuatan yang negatif, yang tidak baik, termasuk di dalamnya menyiksa. Bagi kita yang baca langsung masuk, na'udzubillahi min zalik, bahkan muncul rasa ngeri. Sebaliknya di sini, kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan, kami membalas terhadap orang-orang yang berbuat Ada satu lagi, mudah-mudahan saya nggak salah ayatnya.
Surat Al-Qalam ayat 35. Al-Qalam ayat 35. Landasan berfikirnya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Al-Qalam ayat 35. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Maka apakah kami menjadikan balasan, menjadikan perbuatan itu sama bagi orang dan orang yang berdosa? Gitu nggak maksudnya? Bagi orang yang berbuat baik Allah akan balas dengan kebaikan. Bagi yang tidak baik Allah balas sesuai dengan perbuatan tidak baiknya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Maka apakah kami bertindak sama terhadap orang yang muslim maupun orang yang berdosa? Tidak, tidak sama. Itu maknanya ya, ayat 35 itu. Jadi kalau orang yang akan mendapatkan minimal menggunakan kata naf'al. Tapi bagi yang berbuat baik Allah gunakan kata najzi, kami memberikan fahim? Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk bungkus satu dulu kata fa'ala. Oh iya, saya mau nyampaikan tadi. Ketika diperintahkan untuk membuat satu surat yang semisal dengan Quran, Al-Baqarah ayat 23-an kalau saya tidak salah. Wa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Taf'alu, kalau kalian tidak bisa membuat dan kalian tidak akan bisa berbuat. Membuat kan di situ? Ini membuat yang apa? Yang negatif, membuat tandingan Al-Qur'an. Oke, saya berharap insya Allah kita bisa pahami. Jadi sekarang kalau membaca Quran bertemu dengan kata amila dan fa'ala, kita sudah mulai harus ngeh. Kalau fa'ala itu selalu konotasinya negatif. Amila bisa dua, bisa negatif, bisa positif. Tapi biasanya di Quran selalu menyebutkan tadi amanu wa amilus solihat. Ada solihat itu sifat dari amil, sifat dari Kita baca potong nih ayat 10 ini. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Tadi subjeknya adalah ba'dus sayyarah. Sebahagian orang yang berjalan, sebagian kafilah yang lewat akan memungutnya. Jadi menerjemahkannya 3, 1, 2. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Tadi sayyarah sudah saya sebutkan asal katanya dari kata saro yasiru. Kalau perintahnya dalam Quran fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fasiru, berjalanlah kalian di muka bumi. Saro yasiru, berjalan. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Ya, yaltaqithu ba'dus sayyarah. Lagi, yaltaqithu ba'dus sayyarah. Sebahagian orang yang berlalu lewat akan memungutnya. Hu-nya sebagai objek. Yaltaqithu ba'dus sayyarah. Ya, yaltaqithu ba'dus sayyarah. 1, 2, 3. Oke, tadi ingat ba'du ya.
Kalau kita ringan menyebutnya menjadi ba'du, jadinya sesudah jadinya. Ya. Sesudah ba'du. Kalau sebagian ba'du. Jadi kalau begitu harus bisa membedakan dal sama dhad. Ini imam banyak salah di dalam baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdu itu dal. Ya. Di sana bukan dal tapi dhad. Dari kata ghadab artinya marah. Murka. Maghdub artinya yang dimarahi, yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim maghduba. Bukan maghdu. Kelihatan bedanya. Nah, kalau orang yang kelihatan bedanya. Ya. Yaltaqihu ba'dus sayyarah. Ya. Yaltaqihu ba'dus sayyarah. 1, 2, 3. Hari-hari menyebut kata saya mobil. Sayyarah, mobil. In kuntum fa'ilin. Fokus kita langsung ke sini dulu. Fa'ilin. Pertanyaannya, Pak Ustadz, boleh nggak di sini diganti dengan amilin? Kan artinya sama-sama mengerjakan, boleh nggak? Nggak boleh. Udah bisa jawab kita, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau fa'ilin itu sudah jelas negatifnya. Kalau amilin bisa negatif, bisa positif. Alhamdulillah. Walaupun artinya sama, amilin fa'ilin. Ingakum fa'ilin. Ingakum fa'ilin. Yaltaqidhu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Tidak usah lihat Quran. Kita buat harfiah banget dulu. Ya. Sebahagian orang yang berjalan memungutnya. Ya